Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Muhammad Maulana Ainun Najib, NPM 240204035. Baik, di sini saya akan melengkapi atau melaksanakan tugas saya di mata kuliah Massas Olahraga. Sebelum kita ke videonya, di sini saya akan menjelaskan tujuan dari Massas Olahraga yang akan dilakukan. Tujuan massage. Tujuan dari massage olahraga yang akan dilakukan adalah untuk meredakan ketegangan otot, melancarkan sirkulasi darah dan limfa, serta memberikan efek reaksi yang mendalam. Penjelasan teori singkat tentang massage. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan teori singkat tentang pengertian massage. Massage olahraga atau sport massage adalah terapi pijat sistematis yang dirancang untuk atlet atau individu yang aktif berolahraga. Terapi ini berfokus pada jaringan otot yang dalam, deep tissue, menggunakan tekanan yang lebih kuat dan bertujuan untuk mencegah cedera, mempercepat pemulihan otot, serta meningkatkan performa fisik. Tujuan massage olahraga. Jadi, tujuan utama massage olahraga, sport massage adalah untuk meningkatkan performa fisik, mempercepat pemulihan otot setelah latihan berat, mencegah resiko cedera, dan meredakan ketegangan atau nyeri otot. Secara spesifik, manfaatnya meliputi meningkatkan sirkulasi, melancarkan aliran darah dan getah bening untuk mempercepat penyembuhan dan membuang sisa metabolisme tubuh, meningkatkan fleksibilitas, membantu mengembalikan elastisitas otot sehingga rentang gerak sendi menjadi lebih maksimal. Indikasi dan kontradiksi massage olahraga. Indikasi: kapan harus melakukan massage? Pijat olahraga sangat dianjurkan untuk kondisi-kondisi berikut. 1. Pemulihan pasca latihan. 2. Persiapan sebelum latihan. 3. Ketika otot tegang dan kaku. 4. Untuk pencegahan cedera dan peningkatan performa. Kontraindikasi. Kapan harus menghindari massage? Di sini terdapat dua kondisi di mana kondisi tersebut kita dianjurkan untuk tidak melakukan massage. 1. Kondisi cedera akut dan peradangan. Luka terbuka atau lecet yang belum sembuh, robek otot, ligmen, atau tanda pada fase awal, atau akut, masih bengkak, merah, terasa panas. Adanya memar, lebam, baru yang diakibatkan oleh benturan keras. 2. Kondisi medis dan penyakit tertentu, seperti demam atau infeksi penyakit menular, penyakit kulit menular, atau infeksi jamur pada area yang akan dipijat, gangguan pembekuan darah, patah tulang yang belum tersambung sempurna. Jadi, manfaat massage olahraga bagi atlet. Berikut adalah beberapa manfaat sport massage bagi atlet. Yang pertama, pemulihan lebih cepat. Yang kedua, peningkatan fleksibilitas dan rentang gerak. 3. Mencegah cedera. 4. Meredakan nyeri dan stres. Jadi itulah beberapa penyampaian teori singkat tentang massage olahraga. Di sini saya akan langsung ke praktiknya. Jadi tanpa berlama-lama kita langsung menuju ke video praktiknya saja. Let's go. Di sini saya akan mempraktikkan gerakan-gerakan pada massage. Gerakan-gerakan pada massage yang saya lakukan pada kali ini pada betis. Yang pertama itu adalah explorase, yang kedua petrisase, yang ketiga stacking, dan yang keempat kembali lagi ke explorase. Sebelum mulai, kita pertama-tama tutup bagian yang tidak di massage. Nah, karena kita massage bagian betis, jadinya kita tutup bagian paha. Ya, pertama-tama kita tuangkan body lotion. Kalau lebih bagusnya menggunakan minyak khusus massage ya. Nah, terus kita usap kayak gini. Terus
lakukan gerakan yang pertama, yaitu explorasi. Gerakan explorasi kayak gini, ke atas ya, ke atas, satu arah ke atas gini. Baliknya kayak gini. Lakukan gerakan explorasi. Tunggu dulu ya, Nah, setelah sudah merasa cukup, kita lanjutkan ke gerakan yang kedua, yaitu gerakan petrisase. Jadi petrisase itu kayak gini, menggunakan jempol. Ini, jadi petrisase itu ada dua. Bisa juga gini, diangkat, jepit terus didorong, jepit, dorong, jepit, dorong. Tuh. Gerakannya itu ke atas, ke atas. Jika merasa agak kasar, boleh ditambahin body lesson-nya. Nah, kita lanjut ke gerakan yang ketiga, yaitu shaking. Shakingnya juga ada dua, bisa gini. Ini shaking, kita beginikan, kita getar-getarkan. Dan juga kayak gini, ini juga shaking. Jika sudah selesai memanipulasi pada betis pasien, kita lap betis pasiennya benar-benar bersih. Setelah manipulasi pada betis sudah selesai, kita lanjut kepada manipulasi ke paha. Kita lanjut ke paha. Nah, selanjutnya kita manipulasi pada paha. Sebelum kita manipulasi pada paha ini, kita tutup dulu bagian yang tidak di massage. Kita tutup rapat-rapatnya. Ini jika sudah merasa tertutup, lanjut kita tuangkan body lotion.
sebelum kita melakukan body lotion, gerakannya masih sama. Pertama epilurase, kedua petrisase, ketiga shaking, dan keempat epilurase lagi. Nah, baru kita tuangkan body lotion. Kita tuangkan, kita usap-usap, terus kita lakukan gerakan epilurase. Kita lakukan gerakan epilurase ke atas ya. Jika merasa body lotionnya kurang, boleh ditambahin lagi senyamannya pasien kita. Jika body lotionnya kurang, pasien kita nggak nyaman, soalnya kalau di manipulasi itu terasa agak panas, jadi boleh ditambahin body lotion lagi. Setelah merasa gerakan epilurase udah cukup, kita lanjut ke gerakan yang kedua, yaitu petrisase. Gerakannya masih sama. Ini kita menggunakan jempol ini, nah setelah gerakan petrisase sudah merasa cukup, kita lanjut ke gerakan yang berikut. Gerakan berikut itu shaking. Shakingnya juga masih sama kayak yang di betis. Gini, kita getar-getarkan, kita getarin. Shakingnya kayak gini. Jika sudah merasa cukup, kita kembali lagi ke epilurase. Karena epilurase seperti yang pertama tadi. Nah, sudah. Dan jangan lupa dilap kembali pasiennya sampai benar-benar bersih. Lap pahanya sampai bersih, soalnya kenyamanan pasien nomor 1. Nah, sudah, kita lanjut ke punggung. Kita lanjut ke punggung. Kita letakkan dulu handuknya pada bagian yang sudah dimasas. Nah,
gerakan massage pada punggung ini lebih banyak. Contohnya ada satu explorase, kedua friction, ketiga walken, keempat skin rolling, kelima support temen, keenam take off, dan yang terakhir explorase lagi. Nah, kita sebelum kita mulai, kita tuangkan dulu body lotion ke tangan kita. Agak banyak dikit soalnya ini punggung. Nah, mulai kita gosok-gosok dulu sab di sini di tangan kita, terus lakukan gerakan explorase. Gerakan explorasinya masih sama. Ini karena ini punggung, kita gini saja. Gini juga bisa gini. Gini. Atau gini bisa. Oles dulu. Karena punggung masuk bagian yang banyak, jadi kita butuhkan banyak body lotion juga supaya pasien nyaman dan juga kita nyaman dalam bekerja. Ini masih gerakan explorase ya. Nah, kita lanjutkan ke gerakan yang dua karena saya rasa ini gerakan explorase udah cukup. Kita lanjutkan ke gerakan kedua, yaitu flexion. Gerakan flexion itu kayak gini. Ini enggak pakai 3 jari. Ini 3 jari ya, 3 jari. Ini ke atas. Gerakannya ke atas. Ini karena saya rasa flexion sudah cukup, kita lanjut ke gerakan yang ketiga, yaitu walken. Gerakan walken itu kayak gini. Ini ke arah samping ya, samping badan pasien, atas bawah, atas bawah. Ini saya rasa body lotionnya kurang, jadi saya tambahin. Karena saya rasa walken sudah cukup, kita lanjut yang keempat, yaitu skin rolling. Skin rolling ya. Skin rolling itu kayak gini, kayak capit kepiting. Gini. Ini ke atas, terus ini ke atas.
kita lanjut ke gerakan yang berikut, yaitu tampol teman. Gerakan tampol teman itu kayak gini, kayak gini, kayak gini, juga bisa ya, bebas. Intinya nih, ini gerakan yang kelima. Terus kita tepuk-tepuk aja. Jangan terlalu keras, nyamannya pasien aja. Nah, saya rasa teman-teman udah cukup. Kita lanjut ke yang keenam, yaitu take off. Take off gini. Gini, take off gini ya. Saya rasa take off udah cukup. Kita lanjut ke yang terakhir, yaitu eksplorasi lagi. Terus begini. Eksplorasinya kayak yang di awal. Nah, saya rasa eksplorasinya sudah cukup. Kita lanjut ke bagian lengan. Nah, sebelum kita selesai ini, kita lap dulu bagian pasiennya, ke punggung bagian pasien. Bersih. Setelah bersih, kita lanjut ke lengan. Nah, kita lanjut ke ke lengan. Untuk manipulasi di lengan ini mirip-mirip sama yang di kaki, di betis. Yang pertama itu epurase, petrisase, checking, dan kembali lagi ke epurase. Nah, sebelum kita mulai, kita seperti biasa kita tuangkan dulu body lotionnya di lengan kita. Setelah itu kita usap dulu, usap, terus kita ratakan di lengan pasien. Ini tetap ke atas. Kalau ini ke atas, tuh ke atas. Ini kita ke epurase ya. Ini lewat bawah, naik lewat atas, turun lewat bawah. Kayaknya pasien kita udah merasa nyaman ini. Nah, saya rasa gerakan eksplorasinya sudah cukup. Kita lanjut ke gerakan yang kedua, yaitu petrisase. Petrisasenya itu kayak gini.
Saya rasa gerakan periodisasinya sudah cukup. Kita lanjut saja ke gerakan shaking. Shakingnya kayak gini, yang itu kayak gini. Ini karena tangan pasien tidak terlalu besar, jadi agak kurang ya. Besar banget kita tangan pasien kita. Pegangnya di sini ya, di sini. Kalau di sini nanti takutnya ini cedera. Kita pegang di sini. Lemas. Nah, saya rasa shakingnya sudah cukup. Saya lanjutkan lagi ke gerakan yang terakhir, yaitu explorasi. Ini explorasi lagi. Besar banget tangan pasien gua. Ini. Nah, sudah itu saja. Jadi kesimpulannya di sini adalah massage olahraga memiliki manfaat bagi atlet maupun masyarakat yang aktif dalam berolahraga. Massage membantu melancarkan peredaran darah, mengurangi ketegangan dan nyeri otot, mempercepat proses pemulihan setelah latihan atau pertandingan, serta meningkatkan kelenturan dan kebugaran tubuh. Selain itu, massage olahraga juga dapat mengurangi risiko cedera, membantu menghilangkan rasa lelah, dan memberikan efek reaksi sehingga tubuh kembali siap untuk beraktivitas atau berlatih. Hanya itu saja kesimpulan dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.